Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Becitongjan, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semuanya. Rahayu, 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 namaskaram. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti selalu sehat, kaya raya, sakti, bahagia teman-teman ya. Kembali lagi sama saya Aldi, RK, Relax Coincidence. Jadi saya ini trainernya RK Mas Yunus teman-teman. Udah pada tahu ya RK Mas Yunus ya. Jadi nanti kalau teman-teman ikut RKBE ketemunya sama saya dulu gitu teman-teman. Nah, sekarang ini saya mau berbicara tentang algoritma otak teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Kalau otak kita itu juga memproduksi suatu hormon. Jadi hormon ini mempengaruhi realitas kita. Apa sih hubungannya hormon sama realitas? Oke, kita bicara tentang itu teman-teman ya. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan kelenjar endokrin. Fungsi dari hormon sebenarnya adalah mengatur fungsi vital seperti tumbuh kembang dan metabolisme. Itu yang diketahui banyak orang ya teman-teman ya. Padahal ada juga fungsi hormon itu bisa sampai merubah realitas kita. Kok bisa? Ya itu nanti kita bicarakan. Oke? Nah, salah satunya adalah dopamin. Dopamin ini diproduksi oleh otak kita. Diproduksi juga di pankreas, usus, dan hati. Tapi paling banyak memang di otak, ya teman-teman. Nah, dopamin ini adalah salah satu hormon kebahagiaan yang bekerja di celah antar sel saraf. Dopamin bisa dikeluarkan dengan dua cara, teman-teman. Salah satunya itu dengan melakukan hal menarik. Misalnya scroll-scroll gitu. Saya tidak berbicara tentang suatu platform media sosial tertentu, tapi ya yang scroll video pendek atau apapun itulah ya, seperti makan enak juga sama, itu namanya pasik dopamin, PHASIC, pasik dopamin. Nah, pasik dopamin itu kita produksi secara besar-besaran gitu teman-teman, langsung meledak dalam tubuh. Itu yang kita sebut sebagai dopamin instan sebenarnya. Nah, yang kita dapatkan secara instan itu akan hilang juga dengan cara yang instan juga. Itu yang harus diingat teman-teman ya. Yang kedua, itu ada cara yang kita memproduksi dopamin itu dengan pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan stabil. Namanya basal dopamin. Nah, kita berbicara tentang yang pertama dulu. Tentang pasik dopamin. Saat kita terlalu bergantung dengan pasik dopamin, tubuh akan selalu terus-terusan mencari kesenangan-kesenangan. Jadi kita tuh jadi kecanduan suatu hal yang kita lakukan yang itu membuat kita tuh jadi terus-terusan memproduksi pasik dopamin teman-teman. Ya misalnya scroll-scroll itu tadi, coba deh lihat, perhatikan teman-teman, orang yang terlalu banyak scroll media sosial itu orangnya gimana? Pasti mager, itu yang pertama ya kan. Yang kedua ya pasti selain mager juga fungsi otaknya itu jadi nggak maksimal gitu loh teman-teman. Nah, itu kalau kita kecanduan yang namanya pasik dopamin gitu teman-teman. Nah, saat kita kecanduan dengan pasik dopamin, ingat, tubuh kita selalu mencari keseimbangan ya, tubuh kita selalu mencari keseimbangan. Kalau pasik dopamin dalam tubuh kita itu meledak, otak akan menyeimbangkan kadar dopaminnya dengan apa? Dengan menurunkan dopamin yang kedua yang namanya basal dopamin itu tadi. Padahal basal dopamin itu hal yang lebih penting teman-teman. Gitu. Nah, jadi saat kita kecanduan pasik dopamin, jadi kita itu sulit untuk bersyukur, sulit untuk menemukan kebahagiaan di dalam hal yang kecil, teman-teman. Karena kita terbiasa dengan dopamin yang terus meledak. Padahal itu fluktuatif sekali, itu naik turun moodnya jadi seperti itu, teman-teman. Tapi kebalikannya juga berlaku, teman-teman. Saat kita melakukan hal yang tidak menyenangkan atau perlu effort, itu kita jadi memproduksi basal dopamin yang kedua yang kita produksi secara pelan-pelan itu tadi, itu teman-teman. Misalnya nih puasa, tirakat, begitu, itu yang membuat mood kita itu jadi stabil. Hal-hal yang tidak kita senangi itu yang akan membuat kita jadi memproduksi basal dopamin yang kedua, dopamin yang stabil itu tadi teman-teman. Jadi boleh nggak sih kita itu senang-senang scroll HP begitu? Boleh-boleh aja melakukan hal-hal yang membuat kita itu memproduksi dopamin instan, boleh kok teman-teman. Tapi diselipkan suatu hal yang tidak kita senangi, misalnya tirakat, puasa, atau ya yang lain-lain begitu teman-teman. Itu akan menghack
otak kita agar kita banyak memproduksi basal dopamin itu tadi. Nah, ada hormon kebahagiaan apakah hanya dopamin? Ternyata banyak sekali teman-teman. Kita nanti ajarkan di RK. Nah, misalnya nih ada endorfin. Endorfin itu apa? Teman-teman tahu kalau orang operasi patah tulang atau yang sakit sekali, merasakan sakit sekali, itu biasanya di rumah sakit dikasih anti nyeri. Anti nyerinya apa? Biasanya morfin, teman-teman. Nah, endorfin itu adalah morfin yang kita produksi di dalam tubuh kita sendiri. Jadi organik gitu loh teman-teman. Kita produksi morfin sendiri di dalam tubuh kita, itu namanya endorfin. Saat dopamin ketemu endorfin dan mengalir di seluruh tubuh kita melalui sistem saraf, melalui darah, begitu pasti medan elektromagnetik kita menjadi baik. Mood kita menjadi stabil, menjadi baik, menjadi tenang, damai, santai, gitu teman-teman. Saat kita damai, tenang, santai, otomatis medan elektromagnetik kita juga bagus, juga berkualitas. Itulah yang menarik realitas-realitas yang sesuai dengan apa yang kita pancarkan itu tadi. Itu yang tadi di awal saya bilang bahwa hormon juga mempengaruhi realitas kita. Jadi hubungannya seperti itu teman-teman. Ada juga hormon-hormon kesetresan. Misalnya adrenalin teman-teman. Teman-teman ngerti nggak kenapa orang-orang itu kecanduan judi? Sebenarnya dia tuh memproduksi dopaminnya sendiri, dia kecanduan dopamin yang bercampur dengan adrenalin teman-teman. Makanya dia itu kecanduan pengen judi lagi. Ada lagi yang kedua saat, mohon maaf teman-teman, mungkin ya saya tidak ngomongin siapapun, ada orang yang sudah punya pasangan tapi terus banyak berinteraksi yang kebablasan dengan orang lain ataupun pasangan orang lain. Nah itu kan dia juga memproduksi dopamin yang bercampur dengan adrenalin teman-teman, yang membuat jantungnya itu berdebar begitu. Ada suatu sensasi tertentu saat dopamin ketemu dengan adrenalin. Itulah kenapa orang yang selingkuh dan orang yang berjudi itu sulit sekali untuk berhenti teman-teman, sulit sekali untuk memberhentikan kebiasaannya. Karena apa? Karena dia sudah kecanduan hormon-hormon itu, dopamin mix adrenalin itu tadi teman-teman. Jadi gimana caranya agar tubuh kita stabil dengan hormon-hormon kebahagiaan? Nah, saya sarankan teman-teman untuk ikut RK. Nanti di RK kita akan membuat tubuh kita dominan dengan hormon-hormon kebahagiaan seperti dopamin, serotonin, melatonin, oksitosin, endorfin, begitu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman ikut RK, sudah otomatis tubuhnya akan dominan dengan hormon-hormon kebahagiaan yang membuat medan elektromagnetiknya jadi akan bagus dan menarik realitas yang sesuai dengan apa yang kita pancarkan gitu teman-teman. Oke, selamat ketemu di RKBE dengan saya teman-teman. Terima kasih. Nah, nanti sampai ketemu di video selanjutnya juga. Saya berdoa untuk semua makhluk di seluruh alam semesta pasti selalu sehat, damai, bahagia, sejahtera, kaya raya, berkecukupan, berkelimpahan, dan tercapai semua yang diinginkan dengan cepat dan ajaib terjadi sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weditongchan, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semuanya. Rahayu, 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 namaskaram.